Ada 5 dimensi dasar pengelompokan kepribadian manusia. Saat ini saya ingin mengajak untuk melihat hubungannya 5 kepribadian tersebut dengan profesi dari komunikasi, yaitu PR, marketing communications, broadcasting, dan periklanan. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, 5 kepribadian utama itu bisa dikelompokkan dalam ocean. Ocean itu openness, yaitu orangnya tuh terbuka gitu loh. Welcome, open mind gitu ya. Kemudian conscientiousness, yaitu hati-hati. Kemudian extraversion, ekstroversi atau kita bisa bedakan antara extrovert dan introvert. Kemudian agreeableness, keramahan. Neurotisme, stabilitas emosional. Jadi ada yang stabil dan ada yang lebih apa ya, lebih ekspresif atau apa namanya lebih seru begitu ya. Nah, Ocean ini dengan sederhana membantu kita untuk memahami perbedaan kepribadian orang. Sekarang saya ingin mengajak untuk membedakan ini dalam hubungannya dengan komunikasi. Openness itu orangnya kreatif, fokusnya inovasi, kampanye, konten kreatif ini bisa masuk di sini. Conscientiousness adalah detail, disiplin ya. Dia kalau em, ketepatan waktu, pengelolaan manajemen reputasi itu bagus banget. Extraversion dalam interaksi sosialnya ada yang extrovert dan introvert. Kemudian ini akan berhubungan dengan apakah orang tersebut mudah untuk networking, presentasi, performa di layar dan lain sebagainya. Agreeableness, mudah untuk bekerja sama, dia ya oke gitu ya, apa aja boleh gitu ya. Dan ada nanti akan kita lihat perbedaannya antara yang tinggi dan yang rendah. Kemudian neuroticism, stabilitas emosi, ini berhubungan dengan ketahanan pada situasi krisis. Krisis ya. Teman-teman semua, mari kita lihat di sini ada komparasi antara low score dan high score. Untuk openness, kepribadian yang terbuka ini, untuk nilai yang rendahnya itu orangnya praktis, konvensional gitu ya, lebih suka rutin dan skeptis pada perubahan. Sementara pada skor yang tinggi, pada orang yang keterbukaannya tinggi, dia akan kreatif, imajinatif, suka coba hal baru, pikirannya terbuka pada ide-ide abstrak. Kemudian juga untuk conscientiousness, yaitu orang yang disiplin, detail gitu ya. Untuk yang low score itu orangnya spontan ya, kurang teratur, cenderung menunda pekerjaan, fleksibel gitu ya. Sementara untuk yang tinggi conscientiousness-nya biasanya tuh rapi gitu ya, terorganisir, ambisius, tepat waktu, teliti, detail gitu ya orangnya ya. Kemudian extroversions itu kepribadian yang nilainya rendah, itu cenderungnya introvert, pendiam, mandiri, lebih suka kerja dalam kesunyian, masuk gua gitu ya, kerjain sendiri, eh, tenang orangnya. Kemudian, nah penulis naskah iklan itu pas banget ya. Kemudian yang extrovert itu outgoing ya, antusias, dominan dalam percakapan dan mendapatkan energi dari keramaian, seneng sesuatu yang rame. Kemudian agreeableness, skor yang rendah itu orangnya kritis ya. Kalau agreeableness kan orangnya ya oke, setuju, kooperatif gitu ya. Kalau nilainya rendah itu cenderung kritis, kompetitif, blak-blakan, skeptis, nggak suka ya nggak suka gitu. Sementara orang yang tinggi nilai agreeableness-nya itu penolong, pemaaf ya, orangnya nurut, penuh empati, nggak mau ribut gitu ya. Kemudian satu lagi dari neuroticism, yang skornya rendah, orangnya tenang, stabil, secara emosional, pede, tahan banting. Sementara orang yang skornya tinggi, neuroticismsnya gitu ya, cenderung mudah cemas, emosional, sensitif, kalau dikritik, sering merasa tertekan, dan lain sebagainya. Yuk kita lihat satu-satu hubungannya dengan profesi public relations.
kepribadian yang tepat untuk praktisi public relations itu seperti apa ya? Yuk kita lihat yuk. Public relations di sini aja. Extroversionnya high ya, orangnya extrovert. Dia itu jadi diplomat, wajah perusahaan gitu ya. Penuh energi tinggi untuk networking dengan jurnalis dan pemerintah, dengan investor, dengan internal, dengan media, dengan komunitas, dengan customer, dengan berbagai stakeholders lainnya. Kemudian agreeableness-nya tinggi gitu ya. Jadi dia tuh bikin orang ngerasa ingin ngebangun hubungan baik dengan dia karena dia itu mudah, oke, setuju, ramah, mudah memendam emosi gitu ya. Kemudian neuroticism-nya rendah. Jadi ini penting pada saat krisis dia harus tetap tenang, bisa menjaga emosi. Ketika ada berita-berita negatif atau komentar-komentar yang nggak benar, yang nggak nyaman gitu ya, dia nggak cepat marah gitu ya. Oke, teman-teman semua, mari kita lihat bagaimana kepribadian yang tepat untuk praktisi komunikasi dan pemasaran. Orangnya adalah atau dalam kategori ini the strategist gitu ya, openness. Dia sangat krusial penting untuk membuka kreativitas dan dia terbuka sama tren-tren baru yang cepat berubah, terbuka pada teknologi baru gitu ya. Kemudian conscientiousness-nya tinggi, beradaptasi dengan anggaran, dia harus detail, harus teliti, harus apa namanya memastikan secara real tentang kampanye, misalnya supaya uangnya aman dan lain sebagainya. Terus orangnya extroversions ya, orangnya extrovert, dia berani berpresentasi strategi pada klien dan lain sebagainya dengan cara yang meyakinkan. Bagaimana dengan broadcaster? Kepribadian yang tepat untuk seorang broadcaster adalah extroversion, extrovert. Dia perlu punya talenta yang berani untuk tampil di depan layar, host, penyiar. Mereka harus mampu menghidupkan suasana meskipun sedang tidak berhadapan dengan orang secara fisik. Ketemunya di layar, ketemunya di teknologi gitu ya, di kamera ya. Dia harus berani. Conscientiousness-nya tinggi. Kenapa? Karena dunia penyiaran itu di detik per detik gitu ya. Kalau enggak nanti ada siaran kosong dan itu detik itu kerasa sekali. Maka dia harus disiplin terhadap rundown dan teknisnya itu harus bagus gitu. Neuroticism neuroticism itu rendah. Diperlukan saat live kalau terjadi kesalahan teknis, dia harus tetap tenang gitu ya. Kalau yang tinggi kan dia emosional, dia takut, dia deg-degan, dia apa namanya emosinya cepat meluap gitu ya. Kalau ini tenang, dia harus tenang supaya si si penonton tidak menyadarinya. Gimana dengan praktisi periklanan? Kepribadian yang tepat adalah openness ya. Orangnya kreatif, orangnya sangat kritis, terbuka pada gagasan-gagasan liar, berani, ide-ide yang belum pernah ada. Agreeableness-nya adalah low to moderate gitu ya. Kenapa? Kenapa? Kalau dia cenderung iya-iya aja sama orang lain, sama gagasan orang lain, ini bahaya gitu ya. Dia perlu sedikit kritis gitu ya, jadi moderate aja. Jadi dia perlu berani untuk mendebat ide yang kurang sesuai dengan gagasan yang ingin diusung gitu. Neuroticismnya high moderate, menarik. Beberapa riset menunjukkan orang kreatif kadang tingkat sensitivitasnya sedikit lebih tinggi dan membuat mereka peka pada perasaan dan emosi manusia untuk dituangkan dalam iklan yang menyentuh. Jadi begitu kira-kira kepribadian-kepribadian yang menarik untuk kita kaji, untuk kita lihat, termasuk bagaimana kita bisa memahami stakeholders kita. Kita harus memahami orang yang kita ajak berkomunikasi, bagaimana kekuatan kepribadiannya sehingga ketika kita menyampaikan pesan-pesan kepada orang yang bersangkutan, kita menyesuaikan dengan gaya kepribadian orang tersebut. Sampai ketemu lagi, bye.